Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya di sini Muhammad Hasbi dalam channel Tanya Hukum, mengerti hukum secara mudah. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang beberapa macam perihal perkawinan dan juga masalah perceraian, sehingga kita tahu bahwa setiap hubungan perkawinan yang telah terputus karena akibat perceraian pasti membuahkan beberapa konsekuensi yang harus ditanggung, baik itu si suami, istri, maupun anak. Hal-hal yang biasa yang menjadi polemik setelah terjadinya perceraian adalah seperti hak asuh anak atau disebut dengan hadanah, ataupun juga masalah harta gono gini, harta yang dihasilkan setelah perkawinan. Jadi hari ini kita akan membahas tentang hak asuh anak bila terjadi perceraian. Bagaimana status anak pada saat terjadi perceraian? Ikut siapa seorang anak tersebut? Karena pastinya baik dari ayahnya maupun ibunya sama-sama menginginkan hak asuh terhadap anaknya tersebut. Jadi stay tune terus di channel Tanya Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya di sini Muhammad Hasbi dalam channel Tanya Hukum, mengerti hukum secara mudah. Kita akan membicarakan tentang hak asuh anak. Hal yang harus dilakukan pada saat terjadi perceraian. Karena jangan sampai hak anak atau perkembangan si anak menjadi terganggu pada saat ibu dan ayahnya itu berpisah. Ada hal-hal yang harus dipikirkan pada saat terjadinya perceraian, yaitu bagaimana tumbuh kembang si anak. Jadi, membicarakan masalah kepentingan anak itu adalah suatu hal yang harus dilakukan dalam undang-undang, terkhusus undang-undang di Indonesia. Karena anak juga berhak untuk mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan perkembangan, mendapatkan masa depannya, walaupun kedua orang tuanya itu bercerai. Jadi dalam hal masalah hak asuh anak setelah terjadi perceraian, kita bisa lihat di sini di bab 14 dalam kompilasi hukum Islam pasal 98 tentang pemeliharaan anak. Apa yang tertera di situ? Dalam pasal 98 KHI menyatakan dalam ayat 1, batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun. Jadi, seorang anak itu diakui telah dewasa pada saat usianya 21 tahun. Sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Artinya, walaupun dia di bawah umur 21 tahun tapi sudah menikah, KHI menganggap dia sudah dewasa. Ayat kedua, orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum dalam dan luar pengadilan. Dan ayat ketiga, pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu. Selanjutnya dalam pasal 99 mengenai anak yang sah, dalam arti sah di sini adalah sah menurut ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Anak yang sah adalah A, anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Dan kita tahu bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ada akad di dalamnya, dan ada pencatatan di dalamnya. B, hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Selanjutnya di pasal 100 bisa kita lihat KHI, anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Artinya seorang anak yang lahir sebelum terjadinya perkawinan
itu nasabnya tidak pada ayahnya namun pada ibunya. Dalam pasal 101 kompilasi hukum Islam menyatakan seorang suami yang mengingkari sahnya anak, suami mengingkari bahwa itu bukan anak dia, sedang istrinya tidak menyangkalnya, artinya istrinya itu menganggap ini adalah anak dari suami itu, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li'an. Masalah li'an akan kita jelaskan nanti di video selanjutnya. Pasal 102 ayat 1, suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya mengajukan gugatan kepada pengadilan agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan, atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkara kepada pengadilan agama. Intinya, segala sesuatu mengenai masalah perkawinan, perceraian, anak, dan yang lainnya tetap rujukannya harus disampaikan kepada pengadilan agama. Pasal 102 ayat 2 menyebutkan pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima. Artinya lewat dari 180 hari atau 360 hari menurut ketentuan yang tadi itu tidak diterima lagi. Artinya baik ibu maupun ayah sudah menerima anak tersebut. Pasal 103 menyebutkan di sini dalam ayat 1, asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau bukti lainnya, alat bukti lainnya, akta kelahiran, atau bila tidak ada akta kelahiran harus ada bukti otentik lainnya. Selanjutnya ayat 2, bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat 1 tidak ada, maka pengadilan agama dapat mengeluarkan penetapan asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah. Artinya bila tidak ada, baik itu akta maupun bukti dari ayah maupun ibu, pengadilan yang akan menetapkan anak ini anak siapa, asal-usulnya dari mana, pastinya berdasarkan bukti-bukti yang kuat. Apakah seperti hasil dari kedokteran, tes DNA, atau yang lainnya. Selanjutnya kita lihat di ayat ketiga, atas dasar ketetapan pengadilan agama tersebut, pada ayat 2, instansi pencatat kelahiran yang ada di daerah hukum pengadilan agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan. Pengadilan bisa menyampaikan kepada dinas pencatatan kelahiran untuk membuat akta kelahiran anak tersebut, atau keluarga dari anak tersebut bisa mengajukan permohonan akta kelahiran atas dasar surat ketetapan dari pengadilan tersebut. Selanjutnya dalam pasal 104 KHI di ayat 1, semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya setelah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya. Artinya gini, baik sesudah menikah atau bahkan sudah bercerai, biaya kebutuhan anak yang masih balita, baik itu menyusu atau yang lainnya, dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Dan bila ayahnya tidak ada atau sudah meninggal, yang bertanggung jawab terhadap anak tersebut adalah yang menafkahi anak ayahnya tersebut. Artinya kakeknya, atau yang memang bertanggung jawab terhadap ayahnya ini. Bila mana ayahnya sudah meninggal, maka yang bertanggung jawab terhadap ayahnya itu yang bertanggung jawab terhadap kebutuhan balita tersebut. Dan pada ayat 2, penyusuan dilakukan untuk paling lama 2 tahun dan dapat dilakukan penyapihan, artinya tidak menyusu masa kurang 2 tahun. Artinya boleh 2 tahun, paling lama 2 tahun, atau sebelum itu boleh dihentikan si anak untuk menyusu, pastinya dengan persetujuan ayah dan ibunya. Dan di pasal 105, ini pasal yang paling krusial,
yang sering ditanyakan oleh beberapa orang, ada kawan saya juga bertanya mengenai perihal ini. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan dalam hal terjadinya perceraian, di poin A disebutkan pemeliharaan anak yang belum muais atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Anak yang belum berusia 12 tahun itu hak asuhnya, hak hadonahnya itu adalah hak ibunya. Dan poin B menyatakan pemeliharaan anak yang sudah muais atau yang tadi disebutkan sudah lebih dari 12 tahun diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Artinya, poin A dan poin B tersebut singkatnya seperti ini. Bila terjadi perceraian, anak tersebut belum berusia 12 tahun, maka ikut ibu. Dan bila anak tersebut sudah 12 tahun atau lebih, si anak tersebut diberikan pilihan mau ikut ibunya atau ayahnya. Selanjutnya di poin C menyatakan di sini bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Mau itu si anak ikut ibunya ataupun ayahnya, biaya kebutuhan anak tersebut baik pendidikannya ataupun lainnya itu ditanggung oleh ayahnya. Selanjutnya dalam pasal 106 Kompilasi Hukum Islam ayat 1 menyebutkan di sini orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa bila anak tersebut mendapatkan harta di luar daripada harta orang tuanya atau di bawah pengampuan, dan tidak boleh memindahkannya atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak untuk kepentingan dan keselamatan anak itu dan juga tidak dapat terhindarkan lagi. Artinya kalau seandainya anak tersebut punya uang ataupun punya harta di luar dari harta pemberian dari orang tuanya, apakah pemberian kakeknya atau yang lainnya, itu orang tua tidak boleh semena-mena dalam hal membelanjakannya kecuali untuk kebutuhan dia. Selanjutnya di ayat kedua menyebutkan orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat 1. Artinya kalau ternyata harta tersebut lalai sehingga merugikan si anak, maka orang tua yang bertanggung jawab atas hal ini. Mungkin itu saja obrolan hukum kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Itu saja dari saya. Salam tanya hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.